saudari yang terkasih, kita pada minggu ini sudah memasuki minggu terakhir dari tahun liturgi B. Kita berada pada Minggu Kristus Raja. Memahkotai perjalanan satu tahun liturgi dengan menunjukkan Yesus sebagai Raja semesta alam. Baik yang di muka bumi ini maupun di surga. Begitu dikatakan dalam bacaan pertama dan kedua. Tetapi apa arti Yesus menjadi Raja bagi orang-orang Kristen dan bagi dunia kita? Karena di dunia ini banyak sekali raja, banyak pemimpin-pemimpin dunia, banyak perdana menteri. Apa beda Yesus Raja semesta alam dengan para pemimpin seperti yang kita kenal? Karena Yesus bukan penguasa seperti kerajaan-kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan dunia ini. Dalam Injil Yesus mengatakan, "Aku memang raja, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Apa maksud kata Yesus? Kerajaannya bukan dari dunia. Aku datang membawa kebenaran. Jadi Yesus sebagai raja adalah Raja yang membela dan mewartakan kebenaran. Bukan yang mempertahankan kekuasaan atau memperjuangkan segala kekayaan. Lalu kebenaran apa yang dibawa oleh Yesus, yang diwartakan oleh Yesus? Ada banyak sisi, tetapi saya hanya mau mengungkapkan 4 sisi yang menurut saya paling penting. Yang pertama ialah Yesus datang mewartakan kebenaran bahwa Allah adalah Raja bagi semua manusia. Apa artinya Allah menjadi Raja? Allah menjadi Bapa bagi semua manusia di dunia ini. Ia tidak membeda-bedakan siapapun. Yang baik dan yang jahat tetap dicintai oleh Allah. Kata Yesus, Allah menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Allah memberikan sinar matahari yang sama kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Tidak ada pembedaan di mata Tuhan, karena semua adalah ciptaannya. Dan kita semua menjadi anak-anak Allah. Dan Allah yang demikian itu adalah Allah yang selalu berusaha membuka hati dan tangannya kepada siapapun yang datang kepadanya. Seperti ia menunggu anak yang bungsu kembali ke rumah. Itu yang pertama. Kebenaran Allah sebagai Bapa. Kedua ialah Yesus dan Allah hidup dalam satu kesatuan. Bapa dan aku, Bapa dan anak adalah satu. Siapa melihat anak, maksudnya melihat Yesus, ia melihat Bapa. Aku datang bukan melakukan pekerjaanku dan kehendakku, tetapi pekerjaan dan kehendak Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Jadi kebenaran Yesus anak Allah, Yesus Allah sebagai anak dan Bapa sebagai Allah adalah kesatuan dalam ilahi. Dan ini yang membuat Yesus akhirnya justru harus menghadapi tuduhan menghujat Allah. Karena dia dianggap menyamakan dirinya dengan Allah menurut orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kebenaran yang ini justru membawa kematian bagi Yesus. Tetapi keselamatan bagi semua manusia. Karena dengan kematiannya di salib, Yesus mampu mengalahkan setan di alam maut dan menyelamatkan manusia dari kungkungan dosa dan maut. Kebenaran ketiga ialah semua manusia adalah saudara satu sama lain. Karena apa? Karena kita semua adalah anak-anak dari satu Allah Bapa yang satu dan sama. Kalau kita semua adalah anak-anak dari satu Allah Bapa yang satu dan sama, maka kita semua adalah saudara satu sama lain. Itu berarti kita dan yang lain-lainnya, walaupun mungkin berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda ras, berbeda kebudayaan, kita semua adalah saudara dan saudari. Lahir dari rahim Bapa yang sama. Saudara adalah kata yang berasal dari bahasa Sangsekerta, esa dan udara.
Esa, satu, udara rahim, perut. Yang lahir dari rahim Allah, perut Allah. Jadi kita tidak bisa merendahkan orang lain, hanya karena berbeda dari kita. Kita justru saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, karena kita adalah saudara dan saudari satu sama lain. Dan yang keempat ialah inti dari kerajaan Allah yang diwartakan Yesus adalah kasih. Inilah kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Yesus datang membawa dan meletakkan dasar hidup manusia dalam keluarga Allah, dalam dasar kasih. Dan karena kasih itu melayani, kasih itu mencintai, kasih itu mengampuni, kasih itu rendah hati, maka Yesus pun meminta supaya semua manusia berusaha melayani satu sama lain. Bukan mengejar kursi nomor satu, tapi mencari tempat yang paling rendah. Mencintai dan bukan membenci atau membalas dendam. Mengampuni, bukan mendendami orang lain. Kelembutan, bukan kekerasan. Bukan pedang. Persaudaraan, bukan persaingan. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling utama. Jadi 4 kebenaran ini, yang penting itulah kebenaran yang diwartakan oleh Yesus sebagai Raja bagi kita. Sekarang kita, sebagai anak-anak Allah, saudara-saudari Yesus, bagaimana kita menghidupi 4 kebenaran ini dalam diri kita? Kita mengambil cara hidup Yesus. Kita melihat Yesus sebagai idola dan pola hidup kita. Kita mengambil semangatnya. Kita mencoba untuk meniru caranya untuk melayani. Semangatnya untuk mencintai. Untuk dekat dengan semua orang sebagai saudara satu sama lain. Untuk mengakui dan bersyukur kepada Allah sebagai Bapa kita. Dalam hidup, kesempatan tersedia bagi kita untuk menjalankan keempat kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.